Masuk, Pak. Ya, oke. Baik, teman-teman sekalian sudah ada berapa orang? 14 ya. Iya, Pak. Tadi udah saya kabarin belum pada join lagi nih. Oke, nggak apa-apa. Sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, kita bisa mulai dulu ya. Yang terpenting, yang bertugas pada hari ini sudah hadirkah bersama kita atau belum? Ada Kak Haidar, Sukmana. Udah semua ya, Siapa Sukmana ya? lagi? Ada Pak Abdulillah ada nggak? Pak Abdulillah sama Pak Abdurrahim. Abdullah. Oke, kalau boleh Saya tahu yang bertugas ini orang Oh, mana saja? saya Ciamis Pak. Oh, Ciamis. Ya, Yang lain? yang lain satu dari Abdurrahim itu dari Banjar ya. Oh, dari Banjar. Nggak ada satu orang pun dari Jawa. Pak Abdulillah. Ada Pak Abdulillah, cuman beliau Jawanya agak beda kan. Halo? Halo, halo Pak. Ada Ustadz Abdulillah, cuma beliau Halo? katanya Jawanya Jawa Jawa Pantura. Halo, cek. Video Bapak nge-freeze ya di Ziza? Nggak tahu di teman-teman gitu nggak? Iya, sama. Kayaknya jaringan beliau. Hmm. Halo, Pak. Suara kami masuk nggak, Pak? Kayaknya jaringan ya. Kak Haidar lagi di kampus. Kak Haidar, kirain Kak Haidar presentasi hari ini. Enggak ya? Pak Abdul Di depan. Ilah, Rohim. Sudah dimulai kayak ini. Baru mau mulai, cuman tadi eh, Pak Ziadnya agak ini kayak jaringannya terputus. Oh ya mendung kayaknya ya. Ya di Bintaro Ya, juga hujan, Pak. Oh iya. Nah, Coba saya chat saya lagi. ya sudah nyambung lagi. ini laptop Udah, saya Pak. ini kok nggak Oh, bisa udah. itu ya. Ya. Baik. Halo? Masuk, Pak. Ya. Baik. Kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Baik, teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita. Pada kali ini tadi sudah ada pemakalah yang mengirim ke saya. Ya, jadi materi kita pada siang hari ini adalah tafsir Al-Ibris. Al-Ibris fi ma'rifati ma'na al-Qur'anil Aziz. Ya, itu adalah judul yang disematkan oleh Mbah Bishri Mustafa dalam mukaddimahnya. Dan kebetulan tafsir ini adalah salah satu dari beberapa tafsir yang berbahasa Jawa ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa tidak hanya Al-Ibris saja tafsir yang berbahasa Jawa. Di sana ada beberapa, di antaranya misalnya adalah karya adiknya sendiri ya, namanya Mbah Misbah Mustafa ya, Bangilan Tuban, yang juga mengarang sebuah naskah tafsir yang beliau beri judul Al-Iklil ya. Tafsir Al-Iklil. Ini bukan Al-Iklilnya uh, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti ya. Ini beda, ini tafsir Al-Iklil. Nah, memang keduanya juga ditulis menggunakan Arab Pegon ya.
Eh, Nah, ini salah satu contoh karya tafsir yang menggunakan bahasa Jawa. Jauh sebelumnya juga ada tafsir yang ditulis menggunakan bahasa Jawa, yakni tafsirnya siapa? Tafsirnya Kiai Soleh Darat, ya, As-Samarani, ya, Semarangi lah kalau lidah kita ya, As-Samarani, As-Semarangi, ya, namanya apa? Tafsir Faidur Rahman, ya, Tafsir Faidur Rahman. Pun demikian ada juga tafsir terjemah tafsiriyah, ya, atau ya tafsir lah. Cuma manhajnya memang minimalis ijmali yang ditulis oleh Rektor UIN Suka Sunan Kalijaga yang berlatar Angkatan Darat ya, TNI waktu itu, Pak Bakri Syahid, ya. Itu juga ditulis menggunakan bahasa Jawa namun tidak memakai Arab Pegon, ya, tetapi Latin biasa. Cuma bahasanya bahasa Jawa, ya. Nah, ini yang biasa kita jadikan studi ya dalam naskah tafsir yang masih kita bisa dapatkan naskah otentiknya hingga saat ini, gitu ya. Bisa jadi di luar sana ada tafsir berbahasa Jawa lain yang mungkin ada namun belum sampai ke tangan kita, ya. Baik, mudah-mudahan teman-teman pemakalah meskipun tadi semua berasal dari non-Jawa ya, bisa mengetengahkan ke kita semua ya hasil risetnya tentang tafsir Al-Ibris fi ma'rifati ma'na Al-Qur'anil Aziz. Baik, silahkan pemakalah untuk menyampaikan hasil tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok yang insya Allah akan menyampaikan makalah berkenaan dengan tafsir Al-Ibris Pak Dr. Bapak Ya, Ziad. Dan insya Allah silakan. pada kesempatan kali ini saya Abdul Ilah kebagian atau memilih di poin A yaitu biografi mufassir. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Ziad dan teman-teman sekalian, ya, sebagaimana yang dulu pernah atau sering disampaikan oleh dosen kita Bapak Ziad, dalam kajian filologi itu penting sekali kita membahas biografi mufassir. Di antaranya unsur-unsur yang perlu kita bahas atau perlu kita ketahui, kelahiran, pendidikan, kemudian masayakhnya, gurunya, kemudian latar belakang penulisan tafsirnya, kemudian yang tidak kalah penting juga ittijahat atau pandangan-pandangan mazhab fikihnya atau mazhab akidahnya, dan bila perlu atau kalau ada disampaikan juga perihal tentang mazhab tasawufnya, karena biasanya tiga perkara ini akan sangat lekat sekali bagi penulis atau pentafsir di dalam tafsirnya. Insya Allah di kesempatan kali ini kami akan membahas hal itu. Poin yang pertama, riwayat hidup Bisri Mustafa, dalam kurung kelahiran, pendidikan, guru dan pernikahan Bisri Mustafa. Sebelumnya mohon maaf Bapak, di sini hujannya sangat kencang sekali, jadi suaranya agak terganggu. Bisri Mustafa dilahirkan pada tahun 1915 di Palen Sawahan, Rembang. Rembang itu satu kota yang berada di Jawa Tengah. Kalau arah kita dari Jakarta, maka nanti kita melewati Pati, Kudus, Demak, Rembang. Dan setelah Rembang, kalau kita posisinya dari arah timur, yaitu Lasem dulu, baru Rembang. Itu kebalik, Mas Abdul Ilah ya. Dari arah Jakarta, Demak dulu, Semarang, Demak,
Ya. Oh iya, di Jawa yang paling dekatnya Kudus, Bapak. Pati, baru Rembang. Iya, Gimana? maksudnya lebih dekatnya posisinya gitu ya. Kalau itu terlalu panjang nanti. Nanti Palimanan, Cirebon, kita akan bahas nanti terlalu panjang. Ya, ya, ya. Ya, jadi arah terdekat ke mana ke Rembangnya itu beberapa kota yang saya sebutkan gitu. Terlalu Oke, grogi. monggo. Ya. Ya. Jangan sampai Pak, diprotes nanti, diprotes sama Google Map nanti ya. iya. Tadi ngecek Google Map. Panggilan kecil beliau Mas Hadi. Ya. Nama setelah menunaikan haji, karena biasanya atau umumnya satu tradisi orang Jawa, ketika seseorang pergi berhaji, maka bagian daripada hijrah dan bagian daripada tabarukan dengan hajinya, maka digantilah nama dengan nama yang lebih baik. Apalagi Mas Hadi ini nama-nama Jawa yang menurut beberapa pemahaman kami ya tidak ada artinya kalau berdasarkan bahasa Arab, Mas Hadi ya, atau nggak tahu nanti dari Huda atau apa. Nah, maka biasanya orang yang pergi berhaji, maka ketika dia kembali namanya diganti. Nah, kebetulan di sini Mas Hadi diberikan nama Bisri Mustafa. Mustafa mengambil dari nama ayah beliau yang namanya Zainal Mustafa ya. Dan ibunya bernama Khadijah. Pasangan suami istri ini dikaruniai 4 anak. Anak pertamanya adalah Mas Hadi yang sedang kita bahas kali ini, yaitu Kiai Haji Bisri Mustafa. Mohon maaf Bapak, ini kami buatkan rangkuman tapi belum sempat kita ketik untuk dijadikan slideshow, jadi kita bacakan di sini. Kemudian di antara anak-anaknya tadi, anak yang kedua Aminah, anak yang ketiga Misbah, anak yang keempat Maksum, yang sebagaimana tadi dokter jelaskan, beliau pun punya tafsir namanya Al-Iqlil, dan pada tahun 1933 Kiai Bisri Mustafa mengajak adiknya Mustafa ini untuk berguru kepada guru yang sama, dan saya baru tahu setelah Pak Dokter menjelaskan ternyata adiknya pun seorang ulama. Kemudian karena beliau ini hidup, hanya riwayat hidup beliau ini langsung kami rangkum, kami campur dengan riwayat pendidikannya. Bisri Mustafa tadi lahir pada tahun 1915, kemudian di tahun 1921 beliau sekolah di sekolah A2 yang simbol ini digunakan untuk oleh waktu itu oleh penjajah adalah kelas 2. Jadi nanti ada sekolah HIS yang namanya kelasnya lebih tinggi, ya pegawai negeri, kemudian ada satu lagi namanya sekolah yang lebih tinggi yaitu IS, Europe School, untuk bupati dan gubernur dan yang semisalnya. Nah, maka di pendidikan Mustafa di tahun 1921 beliau sekolah di Ongkoloro. Beliau menempuh pendidikan baru 2 tahun. Di tahun 1923 diajak ayah dan pada waktu itu beliau umur 8 tahun. Ya. Artinya menunjukkan keluarga besar Kiai Bisri Mustafa ini orang berada, sehingga satu keluarganya bisa pergi untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian di tengah perjalanan Ainal Mustafa beliau sakit-sakitan, dan akhirnya di perjalanan sebelum pulang beliau meninggal, dan akhirnya di tahun 1923 itu juga ketika beliau sudah kembali dari kota Mekah namanya Zuhdi. Jadi ayah beliau sebelum menikah dengan ibu dari Kiai Bisri Mustafa, Ibu Khadijah, punya istri yang sebelumnya. Nah, salah satu anak dari ibu yang sebelumnya adalah Zuhdi, yang adalah kakak ipar beliau, kakak tiri beliau yang bernama Zuhdi. Kemudian Zuhdi menyekolahkan di Holland Inlander School atau HIS tadi. Ya. Namun sudah terdaftar, namun hal ini Harun yang kedepannya ini banyak nanti cerita berkenaan antara Kiai Bisri Mustafa dengan Kiai Khalil Harun. Beliau dilarang untuk sekolah di HIS karena Kiai Khalil Harun beranggapan hukumnya haram menyekolahkan pemerintahan Hindia Belanda. Nah, lantas keluarlah Bisri Mustafa, kemudian lanjut sekolah di Ongkoloro, melanjutkan yang sekolah dulu terputus, dan sebelum melanjut belajar ngaji kepada Kiai Khalil Harun, dan ketika dia masuk ke sekolah Ongkoloro, ternyata berbenturan jam pelajaran di Ongkoloro dengan pelajaran belajar ngaji dengan Kiai Khalil Harun. Akhirnya
belajar ngajinya atau membaca Al-Quran dengan kakak tirinya Pak Zuhdi. Kemudian di tahun 1925 Bisri Mustafa masih belajar di Ongkoloro, tapi ada satu kebiasaan. Apa itu pasanan? Pasanan itu santri-santri yang ngaji ke pondok lain untuk menghatamkan satu kitab tertentu, kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Ya. Jadi kalau di era sekarang mau kita analogikan mungkin dengan menteri pindah-pindah kampus, pindah-pindah sekolah sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, ketika itu ya, sekolah yang dipilih atau pondok yang dipilih adalah Pondok Kajen, ya, yang tadi saya sebutkan. Nah, itu kenapa saya sebutkan tadi, Pondok Kajen berada di Pati dan pondok ini diasuh oleh Kiai Hasbullah. Ya. Namun Bisri Mustafa tidak merasa cocok, tidak pergi. Kemudian beliau kembali ke kampung halaman beliau lagi, ke kampungnya lagi. Di tahun 1926, ya, 1 tahun setelah itu, beliau lulus, artinya belajar selama 3 tahun, kemudian memperoleh ijazah di Kasingan bersama Kiai Khalil Harun. Nah, Kasingan ini posisinya bertetanggaan dengan sawahan. Jadi tetangga desa, beliau bisa pulang balik atau ketika beliau mondok di Kasingan di tahun 1926, beliau merasa tidak betah, merasa tidak fokus. Ada 4 atau 3 hal yang betah untuk belajar di sana. Penyebab yang pertama, beliau beranggapan sulitnya belajar ilmu agama, ya, khususnya ilmu alat, ilmu sorof, nahwu, dan yang lain sebagainya. Kemudian alasan yang kedua, konon katanya Kiai Khalil Harun itu galak, akhirnya membuat Mustafa. Alasan yang ketiga, kurang adanya respect ya, dari kawan-kawan yang sepondoknya. Saya kurang paham, kurang adanya respect ini apakah termasuk nanti ada pembulian dan semacamnya seperti itu, kurang adanya respect. Kemudian alasan yang keempat, uang pesangon mingguannya itu dirasa kurang. Maka 4 poin ini yang menyebabkan dia tidak fokus belajar di Kasingan bersama Kiai Khalil Harun, dan beliau kembali ke sawahan. Dan di tahun 1930 setelah dia pulang kampung, nggak mondok lagi, di tahun 1930 beliau ngaji lagi, tapi tidak langsung belajar dengan Kiai Khalil Harun, tapi belajar dengan ipar beliau yaitu Kiai Sujai. Nah, sebelum belajar ke Kiai Khalil Harun, Bisri Mustafa ini beliau belajar ke ipar. Pelajaran pertama dan hanya satu-satunya pelajaran yang dipelajari oleh Kiai Bisri Mustafa yaitu Alfiyah Ibnu Malik. Ya, Alfiyah Ibnu Malik. Beliau mempelajari Alfiyah Ibnu Malik selama 2 tahun. Dan dalam kurun waktu 2 tahun ini beliau dijadikan wirid harian. Ketika beliau pulang dari pondok atau dari sekolahnya menuju pondok atau menuju asramanya, dia baca itu, dan dalam kurun waktu perjalanan antara khatam habis membaca Alfiyah Ibnu Malik. Dan bukan sekedar hafal saja, beliau paham makna dari kitab tersebut dan dalam prakteknya pun beliau paham. Hal ini dibuktikan kajian Alfiyah Ibnu Malik, maka Kiai Sujai memerintahkan kepada Kiai Bisri Mustafa waktu itu sebelum menjadi Kiai untuk ikut pengajian Kiai Khalil Harun dan duduk di depan. Nah, harapannya biar ilmu duduk di depan, maka setiap ada pertanyaan, maka beliau orang yang pertama kali menjawab pertanyaan tersebut pada masalah Alfiyah. Ketika ada masalah yang menyebabkan Kiai Khalil Harun semakin cinta dan nanti kelak akhirnya akan dinikahkan dengan putri beliau. Nah, ini kalau pondokan seperti itu, kalau pinter nanti dinikahkan. Nah, nanti kalau Kiai Ziyad melihat sebelum. Di tahun 1930, ya, selain belajar Alfiyah, beliau belajar Fathul Mu'in, ya, fikih dasar mazhab Syafi'i. Kemudian beliau belajar Fathul Al-Fadhi Abi Suja, ya, kitab yang lebih tinggi dari 2 kitab sebelumnya. Dan semua kitab-kitab ini bermadzhab Syafi'i. Tapi kalau kita coba telaah ketika beliau mentafsirkan tentang ayat apa itu tentang ayat kalau laki-laki dan perempuan bersentuhan itu yang bab tayamum. Ya, bab Aula Al-Maidah. Aula mastumun nisa. Di mazhab Syafi'i di kajian-kajian fiqh Al-Fadhi Abi Syuja, penafsiran ayat itu di mazhab Syafi'i yaitu la mastumun nisa itu bersentuhan saja. Adapun di mazhab yang lain itu Ibris, beliau menyampaikan 2 pendapat tersebut, yaitu bersentuhan utawa, menggunakan kata utawa, atau yaitu jima. Artinya meskipun beliau tetap beliau menyampaikan 2 pendapat itu. Kemudian berikutnya di tahun 1933, ya, ketika beliau nampaknya sudah bisa fokus belajar di pondoknya,
misbah ya, nanti yang terakhirnya, di yang keempatnya untuk mondok di pondok yang sama di bawah bimbingan Kiai Khalil Harun. Dan Masya Allah tabarakallah ya, ini barokahnya Kiai maka murid-muridnya jadi ulama besar. Oleh kakak tirinya cuma 175 perak dan untuk kehidupan 2 orang tidak cukup, maka Kiai Bisri Mustafa ikut hitungannya untuk biaya hidup mereka berdua selama mondok. Masih di tahun 1933 di dalam pergulatan intelektualnya ya, dan ketika beliau lagi on fire mungkin ya, ingin mengkaji ilmu yang lebih dalam lagi dan ada satu kebiasaan di Kasingan, maka mereka akan berpindah ya untuk menimba ilmu, melanjutkan ke Termas di bawah bimbingan Kiai Dimyati. Nah, Termas ini posisinya berada di Pacitan, kalau tadi Rembang itu ada ya, dia berdekatan dengan Ponorogo dan Wonogiri, nanti perbatasannya seperti itu. Nah, bisa dicek di Google Map. Namun Kiai Khalil Harun melarang beliau untuk meninggalkan Pondok Kasingan ya, karena sempat terjadi di Kasingan tidak akan pernah habis, maka cukup kamu belajar di Kasingan. Dan usut punya usut, ternyata setelah ini diketahui kenapa beliau dipegang atau ingin dikekep untuk di Kasingan saja Kiai Khalil Harun. Di tanggal 21 Sya'ban 1354. Saya mohon maaf Pak Dokter belum tahu itu tahun Masehinya berapa ya. Beliau diutus oleh Kiai Khalil Harun lagi-lagi untuk melanjutkan tradisi ngaji Ramadanan ya. Tadi pasanan untuk belajar dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tapi ternyata qadarullah di tanggal 10 Ramadan kajian Sahih Bukhari dialihkan ke Kiai Ilyas, kemudian kajian kitab Tajridul Bukhari dialihkan ke Kiai Baydawi. Nah, maka sekaligus ini juga kami di sini ingin memberitahu kemudian Kiai Dimyati Termas wafat ya, maka karena Kiai Bisri Mustafa ini sudah terkenal di kalangan pesantren, banyak santri-santri di Pacitan ya, di pondoknya Kiai Dimyati Termas pindah ke pondoknya Kiai Khalil dengan harapan untuk bisa ngaji langsung dengan Kiai Bisri Mustafa. Nah, kemudian di tahun 1935 beliau di kami, tapi tidak ingin kita bacakan di sini, nanti bisa teman-teman baca sendiri. Di tahun 1935 beliau menikah dengan putri Kiai Khalil, dan ketika beliau menikah di umur 20 dan putri beliau umurnya 10 tahun ya. Berarti beda 10 tahun. Di tahun 1000 ke Makkah ya, untuk menunaikan ibadah haji dengan biaya yang seadanya. Kemudian beliau di sana tinggal menjadi khotim atau khodam, biasanya bahasa pondok, Syekh Hamid Said. Ketika beliau hendak pulang, beliau merasa ilmunya belum cukup, sedangkan kepulangan beliau itu ditunggu ya, ilmu dari santri-santrinya. Maka beliau akhirnya memutuskan untuk belajar guru beliau, dan pelajaran yang beliau ambil diantaranya adalah Kiai Haji Bakri. Beliau belajar Hubbul Usul, dan beliau juga belajar tafsir Al-Kasyaf karya Zamakhsyari. Kemudian guru beliau yang kedua yang di Makkah, Syekh Umar Hamdan Muslim. Kemudian yang ketiga adalah Syekh Ali Al-Maliki. Beliau belajar Asbahu wa Nadhair karya As-Suyuti, ulama mazhab Syafi'i juga. Kemudian yang keempat beliau belajar kepada Sayyid Amin ya, sebelumnya. Kemudian ulama yang kelima Syekh Hasan Masyad, beliau mempelajari Manhaj Zawin Nazar ya. Kemudian yang keenam beliau belajar kepada Sayyid Alwi Al-Maliki, belajar tafsir Jalalain. Tidak bisa belajar dalam waktu yang lama karena beliau diperintahkan pulang oleh mertua beliau yang sekaligus kiai beliau, maka di tahun 1937 beliau pulang ke Indonesia. Artinya kalau 6 dan pulang 1937, maka kurang lebih waktu yang ditempuhnya untuk belajar di Makkah ini hanya 1 tahun. Saya sempat berpikir ya, dalam waktu 1 tahun. Ya, mungkin ini min barokati waktihi, karena keberkahan waktu beliau. Seperti halnya ketika banyak ulama gumun atau bertanya-tanya kenapa Imam Nawawi mampu membuat karya yang begitu banyak dalam umur yang sangat muda. Beliau memberikan jawaban min barokati wakti, sebab keberkahan beliau pulang pun membawa ilmu yang banyak. Sebentar, maaf ya, laptop saya mati. Kemudian yang berikutnya di tahun 1939 782 Kiai Khalil Harun wafat, dan akhirnya kepemimpinan pondok pesantrennya dialihkan atau diurus oleh Kiai Bisri Mustafa.
mungkin ini sekelumit ya tentang beliau dan hasil atau dari pernikahan beliau dengan Ma'rufah, putri Kiai Khalil Harun. Beliau memiliki 8 anak. Yang pertama adalah Khalil Bisri, yang sekarang Khalil Bisri ini memiliki 2 orang anak laki-laki. Yang pertama adalah ketua PBNU ya, Stakuf, kemudian yang kedua adalah Menteri Agama kita ya. Nah, itu beliau cucu dari ulama. Nah, maka biasanya seperti itu kalau kakek menjadi ulama. Kemudian putra anak yang keduanya adalah Mustafa Bisri ya. Nah, ini yang kita kenal sebagai Guswi, gen dari ayahnya sebagai seorang sastrawan, karena Bisri Mustafa selain seorang ulama, selain seorang orator, beliau juga seorang Gus yang handal. Kemudian ada Adib Bisri, ada Farida Bisri, ada Najika Bisri, ada Labib Bisri, ada Nihaya Bisri, ada Atika Bisri. Dan insya Allah di poin yang kedua kita akan membahas karya. Di sini yang kami tampilkan ada kurang lebih 32, tapi karya beliau lebih dari 32. Nah, di antaranya adalah kitab atau tafsir yang sedang kita bahas, An-Ibris. Nah, teman-teman bisa baca satu-satu terjemah kitab. Nah, ini Safinatus Shalah ini yang nanti akan banyak kami jadikan rujukan ketika Kiai Bisri Mustafa menjelaskan penafsirannya secara global. Jadi nanti akan dijelaskan dari kitab Safinah yang Syafi'iyahnya. Afiliasi mazhab teologi dan fikih. Untuk mengetahui mazhab teologi dan fikihnya maka bisa kita rujuk kepada karya-karya beliau. Mazhab teologi di surah Al-Ibris, Bisri Mustafa mentafsirkan kalimat kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajahnya, atau dalam bahasa sekabehe opo bayi iku mesti rusak. Beliau mentakwilkan kata wajhu kepada zat Allah. Di surah yang lain, surah Thaha ayat yang kelima, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa diartikan oleh Ta'ala iku zat yang maha welas asih. Allah Ta'ala pinara atenge nguasani makhluk. Maka diartikan 'ala arsy istawa, yaitu menguasai makhluk. Maka ini bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an. Bisri Mustafa menggunakan metode takwil. Sebagaimana para ulama membagi 3 kelompok perbedaan dalam menyikapi sifat Allah. Nah, ini kami ingin sampaikan di sini ada 3 kelompok ketika dihadapkan dengan penafsiran ayat-ayat yang berkenaan dengan sifat. Isbat itu menetapkan, meyakini ya akan kebenaran ayat tersebut. Tafwid itu menyerahkan makna atau penafsir dulu diikuti oleh para sahabat atau biasanya disebut sebagai salaf. Ya. Para sahabat kebanyakan mengikuti pendapat madhabut tafwid. Makna, arti, dan kandungannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang kedua adalah mazhab isbut, kemudian memberikan takwil, mengalihkan makna hakiki kepada makna majazi, karena dianggap kalau diartikan secara makna hakiki maka nanti masuk dalam kategori dan mazhab yang kedua ini biasanya atau umumnya diikuti oleh Maturidiyah dan yang disebut Asy'ariyah, yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah pada waktu itu. Jadi di Muktamar Asisan siapa yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya mengikuti akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, kemudian fikihnya mengikuti 4 mazhab Junaid al-Baghdadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka dari sini bisa kita simpulkan mazhab akidah beliau adalah Asy'ariyah. Meskipun nanti akan mengalihkan kepada makna yang lainnya. Allah Ta'ala wa'alam, nanti mungkin bisa diperdalam, dijelaskan dengan Bapak Dr. Ziyad. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu mazhab yang tertolak, mazhab yang tidak memberlakukan takwil mujassimah dan musyabbihah, mengatakan Allah memiliki wajah, mengatakan Allah memiliki tangan, mengatakan Allah duduk di atas arsy dengan makna yang hakikat. Kemudian mazhab fikih, kita langsung merujuk saja kepada salat ya. Ulama Syafi'iyah mereka berpendapat menghadap kiblat di dalam salat berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat ke 148 sampai ayat 150, yang kalau petikannya kurang lebih fawalli wajhaka syatral masjidil haram, kemudian di ayat 148 wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dan di ayat yang ke 149 sama. Perbedaan para ulama baik Syafi'iyah dengan non-Syafi'iyah adalah kata syatra ya, syatral masjidil haram. Ulama Syafi'iyah berpendapat kata Masjidil Haram itu adalah nama lain Ka'bah. Jadi nanti memiliki nama lain dengan penyebutan Al-Masjidu Al-Haram. Kemudian kata syatra dalam penafsiran mazhab Syafi'i yaitu arah yang tepat bagi orang yang sedang sholat. Maka
disebut sebagai Ainul Ka'bah. Ketika dia sholat harus tepat ngadep kepada Ka'bah, tidak boleh menceng, tidak boleh berbelok kepada selain Ainul Ka'bah. Itu mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Hukumnya wajib menghadapkan tubuh ke arah Ka'bah. Adapun di mazhab Hanafi atau Maliki, mereka mentafsirkan dengan penafsiran jihadul Ka'bah, yaitu apa ya jihad itu ya? Ya arah tapi tidak harus ke Ka'bahnya. Li wajhaka syatral Masjidil Haram, yaitu kita diperintahkan untuk menghadap Masjidil Haram bukan menghadap Ka'bah. Sedangkan ukuran Masjidil Haram itu jauh lebih besar daripada Ka'bah. Kalau kita menghadap Masjidil Haram belum tentu nanti kalau kita maka dari sini ya, di penafsiran Kiai Bisri Mustafa mana ini? Beliau lebih cenderung kepada penafsiran Bisri Mustafa terhadap ayat tentang perintah menghadap kiblat dapat saja maka wajib menghadap kiblat yaitu Ka'bah. Ia tidak menjelaskan apakah menghadap kiblat itu cukup tersebut dengan arahnya atau harus menghadap Ainul Ka'bah. Ya. Maka jelaskan secara terperinci. Maka betul lah ini disebut tafsir ijmali. Namun penting kita harus membaca karya-karya beliau yang lain, diantaranya adalah kitab Safinatus Shalah. Beliau menjelaskan diantaranya adalah menghadap kiblat pada saat berdiri atau duduk dengan menghadapkan dadanya. Maka dari sini bisa kita telisik, bisa kita simpul. Beliau sering menyebutkan ya atau memberikan alternatif mazhab yang lain, dan hal ini pun dibuktikan ketika membahas tentang hukum umroh. Ya. Di surah Al-Baqarah dalam ayat 100 yang cuplikannya wa atimul hajjata wal umrata lillah ya wa atimul hajjata wal umrata lillah. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambal atau Hanabila mereka berpendapat hukumnya wajib melakukan tadi. Hal ini pun disampaikan oleh Kiai Bisri Mustafa dengan istilah apa tadi saya catat dengan kalimat bahasa Jawa yang artinya perintah sempurnakan. Dalam kaidah usul fiqh kalimat wajib di dalam perintah Al-Quran ya, atau hadis itu hukum asalnya adalah wajib. Nah, hal ini yang jadi pegangan mazhab Syafi'i, dan ini pun dijadikan pegangan oleh Kiai Bisri Mustafa ketika beliau mentafsirkan wa atimul hajjata wal umrata lillah, kan dapat dikatakan sesuai dengan pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Dan adapun untuk mazhab dalam tasawufnya seperti tadi yang saya sampaikan, karena beliau lahir di kalangan pesantren, beliau kesangan nahwiyin, maka sangat besar sekali kemungkinan tasawufnya mengikuti Imam Bahdat Al-Junaidi atau tasawufnya Imam Ghazali. Wallahu ta'ala wa'alam. Kami serahkan kepada rekan kita berikut. Demikian, mohon maaf Pak Kiai, Pak Ustadz. Ya, baik. Cukup lengkap tadi ya, sudah kita dengarkan Tarjamatul Mufassir. Namun ada beberapa hal sebelum melangkah kepada yang semestinya kalau merujuk arahan Pak Ziyad dalam makalah itu, kita mulai dari nuskhatul kitab dulu ya. Mulai dari data secara fisiosir yang hendak kita kaji ya, secara filologis dulu, karena kita bukan mata kuliah sejarah ya, namun adalah mata kuliah studi naskah, sehingga studi bahas ya secara lengkap dan detail ya sebelum kita membahas tentang siapa sosok di balik naskah tersebut. Dalam hal ini ada disinggung banyak beberapa anasir yang mesti harus ada, meskipun ada yang ketinggalan ya sedikit ya, atau khalfiyatu ta'lif yang sering Pak Ziyad ulang-ulang bahwa khalfiyatu tasnif itu menjadi satu bagian yang inherent, satu bagian latar secara psikologis ya yang melekat pada seorang mufassir ya. Dan biasanya ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan ketika kita mengulas tentang Tarjamatul Mufassir. Tadi juga sudah disinggung. Boleh memberikan ini nggak jawaban sebentar? Monggo, silahkan. Karena teman-teman kasihan dengan saya, teman-teman di kelompok saya beranggapan materi saya banyak, maka akan disyarah, akan dijelaskan oleh rekan kami Ustadz Sukmana. Ya, nggak apa-apa. Namun meskipun dalam job desk ya pembagian penyampaian itu diatur sedemikian rupa, namun kalau dalam makalahnya semesti Tarjamatul Mufassir ya, secara sistematika penulisan itu harusnya idealnya tetap mengacu pada makalah Pak Ziyad ya, yang sudah Pak Ziyad sharing ke teman-teman semua. It's fine ya, oke. Nanti bisa diperbaiki kembali. Namun ada satu informasi yang ingin saya sampaikan. Mauliduhu wa nash'atuh, satu hal yang mungkin terlewat dari tadi ya, bicara tentang Mauliduhu wa nash'atuh, meskipun Mbah Bisri literasinya menggunakan syid, Bisri, bukan sad ya, Bisri ya, tapi menggunakan syid.
Nah, tadi diutarakan bahwa memang beliau masa kecilnya lekat dengan dunia pesantren, namun tidak berarti bahwa keluarga beliau berlatih. Mbah Zainal Mustafa atau ayahnya itu adalah seorang saudagar, ya, orang kaya di kampungnya, begitu ya. Nah, kenapa kemudian anak-anaknya itu menjadi kiai semuanya? Nah, ini bicara tentang uh, sababun min asbabil futuh, ya. Hanya itu ada banyak cara, ya. Di antaranya yang sudah menjadi sunatullah itu sejak zaman Nabi adalah bahwa ya para ulama itu harus pernah dulu Nabi pertama menikah dengan Khadijatul Kubra, kemudian berkawan baik dengan Abu Bakr As-Siddiq yang kemudian juga menjadi mertuanya, ya, fungsi dengan jamaah yang kebetulan memiliki anugerah diberi kelebihan rezeki sehingga kita bisa saling mutualisme kalimatillahi azza wa jal. Demikian juga yang dilakukan oleh Mbah Zainal Mustafa itu berkongsi dengan gurunya, anaknya Mbah Khalil, ya, karena ada satu kewajiban, yaitu punya hutang dan kemudian kesulitan untuk bayar ke Mbah Zainal Mustafa, dan kemudian ada transaksi di situ, ya, transaksi yang baik tentunya, di mana kiai ini dibebaskan, ya, agar sang kiai ini ya mendoakan anak-anak Mbah Zainal Mustafa untuk bisa seperti beliau. Nah, ini membuka pikiran kita bahwa ada sebuah ayat itu ya bilangnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah, ya, wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi kita bisa bermohon kepada Allah dengan melakukan satu perbuatan yang baik, dan dalam hal ini adalah finansial kepada guru, dan kemudian timbal baliknya adalah minta doanya agar anak-anak kita itu bisa diberikan kefahaman, ya, diberikan futuh dan rusuh, ya, kalau pada keluarga Mbah Zainal Mustafa, sehingga putra-putrinya menjadi ulama, menjadi alim alamah. Itu kurang lebih, ya, saya ambil pelajaran, ya, betapa wasilah untuk menjadi pintar dan faham, ya, itu ada banyak sekali, atau terjemah dari Mbah Bishri Mustafa. Baik, tadi disinggung juga tentang intisabuhul madhhabi aqidatan wa fiqhan wa tasawufan. Kishan, ya, sebagai satu referensi terkini, ya, kalau kita hendak mendefinisikan siapa yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kebetulan Pak Ziyad juga punya bukunya, ya, jilid pun Pak Ziyad beli itu mahal sekali, 500.000, ya, satu jilid aja, tidak tebal, ya, tapi ya kitab itu Pak Ziyad anggap penting, ya, kitab yang ulama ahlus sunnah wal jamaah secara internasional, yang salah satunya adalah mengeluarkan Wahabi dari terma Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai sempat muring-muring itu, ya. Ngambil sebelumnya juga, misalnya kalau dibilang menta'rif Ahlus Sunnah wal Jamaah manhum, itu juga sudah dimulai sungguhnya oleh ulama salah satu Kiai Nusantara yang bahkan tidak seperti Mbah Bishri, gitu, ya. Kalau Mbah Bishri sempat bertentara ini tidak pernah umrah, tidak pernah haji sekalipun. Namun karya-karyanya itu berbahasa Arab dan dijadikan rujukan hingga saat ini, yakni siapa? Mbah Abdul Fadl As-Sanori, ya, Atubani. Kebetulan ayah saya adalah ya sering diajak silaturahim. Yang terakhir sebelum beliau wafat, masih ingat betul, ya, doakan oleh beliau, itu Abdul Fadl As-Sanori itu punya karya yang bisa di-download secara gratis, namanya Al-Kawakibul Lama'ah fi ta'rifi ma yusamma bi ahli sunnah wal jamaah. Muridnya Mbah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga, ya. Sama dengan Mbah Bishri, ya. Baik. Nah, terkait dengan intisabul madhhabi aqidatan tadi juga sudah disinggung secara langsung, itu tentu akan memakan banyak waktu karena itu fun, disiplin ilmu yang berbeda. Tadi disinggung juga tentang madhab dalam termasuk diskursus tentang ayatus sifat, ya, dalam Al-Qur'anul Karim, ya, bagaimana posisi Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bagaimana posisi mazhab-mazhab disinggung tentang mazhab Mu'tazilah, ya. Sedikit bahwa kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tadi sudah disebutkan juga isbat wa tafwil, ya, dan juga isbat dan takwil, ya. Sebaliknya kalau Mu'tazilah itu ta'til, ya, alih-alih mentakwil tapi kebablasan. Justru malah mendestruksi pemahaman tentang ayat zat wa sifat fil Qur'anil Karim. Ya, nanti itu disiplin ilmu yang berbeda, ya, tentang akidah, ya. Baik,
menarik memang diskursus itu, dan hingga saat ini pun belum didiskusikan oleh para ulama, tinggal kita pelajari saja ya. Diskusi soal apa namanya dzatullahi wa sifatuh itu. Namun kemudian ternyata diskusi yang sudah selesai ratusan tahun silam ini kemudian juga diangkat kembali ya. Kita bisa saksikan diskusi-diskusi di media sosial ya. Bagi Pak Ziyad sendiri ya, diskusi soal akidah itu memang menarik ya. Di salafi yang mujassimah musyabihah itu. Namun kalau terlalu lekat di situ, itu seperti kita mundur ratusan tahun silam lagi. Gitu. Ya, sementara apa namanya AI, artificial intelligence gitu ya. Bahkan untuk materi keagamaan pun kita bisa memanfaatkan teknologi, dalam hal ini AI ya, untuk pengembangan dan seterusnya. Nah, sementara di sisi lain meskipun itu perlu juga ya, sebagai diskusi itu tetap dipertahankan. Namun biarlah teman-teman yang mutakhasis di dalamnya bisa melakukan counter terhadap akidah mujassimah dan musyabihah yang memang juga marak di media sosial ya. Namun kita fokus sesuai dengan fun kita yang kita pelajari, fokus pada itu. Syaratnya adalah mutabahir, dalam artian kita harus setidaknya tahu ya, tapi taunya jangan terlalu dalam. Itu bicara tentang banyak fun ya, disiplin ilmu, sehingga kita setidaknya tahu saja. Kecuali teman-teman ada yang memang memiliki kecenderungan ya, memiliki ketertarikan dalam akidah, monggo silakan. Yang nanti dalam studi naskah itu akan menjadi muyulah dalam tafsir, misalnya kalau teman-teman masuk ke dunia tafsir dan menulis tafsir, maka kecenderungan atau kesukaan kita pada fun disiplin ilmu tertentu itu menjadikan satu muyulah ya. Setidaknya tahu ya banyak fun atau disiplin ilmu, karena Al-Quran itu juga bicara tentang banyak hal ya, sehingga ya menuntut kita diskusi meskipun ya tadi ya tidak sampai detail gitu ya. Baik, kita kembali ke laptop ya, Ustaz Abdul Ilah. Sekarang adalah nuskhat tentang data secara fisiologis dari naskah tafsir Al-Ibris. Ya, silahkan siapa yang hendak menyampaikan. Baik, bismillah, kita akan lanjutkan pembahasan selanjutnya kait dengan profil kitab tafsir Al-Ibris. Poin pertama, kita akan bahas terlebih dahulu data filologis. Tafsir Al-Ibris bernama lengkap, cover ya, atau cover dalam kitabnya itu kita membaca Al-Ibris Lima'rifati Tafsiril Quran Al-Aziz. Nah, penamaan ini pun ditulis kembali oleh mu'alif pada muqaddimahnya ya. Kan tetapi ada sedikit Al-Ibris li ma'rifati, kalau di dalam muqaddimahnya itu Al-Ibris fi ma'rifati. Jadi ada sedikit perbedaan sih. Adapun secara makna itu sama ya. Nah, tafsir cetakan Menara Kudus, yaitu di Jawa Tengah ya. Nah, pada cetakan pertama ini Al-Ibris ditulis dalam 30 volume sesuai dengan jumlah juz yang ada di dalam Al-Quran. Jadi juz. Dan ini pun satu volume itu menyesuaikan dengan jumlah ayat di dalam satu juz Al-Quran. Misalkan di juz 1, maka berisi penafsiran mulai dari surat Al-Fatihah 141 ya. Kemudian juz 2 dari 142 sampai 252 dan seterusnya sampai juz 30. Nah, adapun penomoran halaman itu ditulis secara berurutan. Volume juz itu tidak kembali ke nomor 1. Jadi melanjutkan penomoran halaman dari juz sebelumnya. Jadi walaupun ada 30 juz atau 30 volume, akan tetapi penomorannya itu terus berurut. Kan halaman 45, juz 2 halaman 46 sampai 99 dan seterusnya sampai 30 ya, nanti bisa dibaca secara detail. Juz 30 itu 7 dan berakhir dengan nomor 2270. Nah, jadi total halaman seluruhnya itu 2270. Itu yang versi 30 volume. Nah, adapun jika kita meninjau dari aspek visual, memang kitab tafsir lain, kalau kita disodorkan satu jilid saja itu atau satu juz, kalau kita belum tahu atau belum dikasih tahu, mungkin kita tidak akan menyangka bahwa itu adalah sebuah kitab tafsir ya, karena bentuknya yang dengan perkembangan zaman, versi berikutnya yaitu dicetak menjadi 3 volume. Satu volume itu berisi 10 juz. Ya. Ini juga banyak dijual di toko online. Formatnya itu sama dengan yang versi 30 volume, baik dari gaya penulisan ataupun penomoran halaman. Nah, yang paling terbaru ada yang versi tunggal, atau hanya satu volume. Itu yang paling
terbaru itu pun akan tetapi masih berbahasa Jawa. Nanti bisa kita lihat juga baik itu di Google ataupun di toko online, di situ banyak sudah dijual Ya, ya. Pemakalah pegang Nah, nggak? jadi versi yang Punya nggak? kalau kami itu Oh, pegang PDF. yang PDF PDF saja, yang Pak, yang versi 30 30 jilid volume. atau yang Ya, 3 jilid atau yang 1 jilid? kebetulan kami hanya Oh, mendapatkan yang 30 versi jilid 30 ya. jilid saja, Pak. Ya, pun tidak Ya, semuanya. Ada semuanya ada dari semuanya. juz 1 sampai 30. Ya, tapi Oh, PDF-nya, Pak. PDF-nya. Oke, Ya. baik. Jadi data-data tadi untuk setiap naskahnya, setiap jilidnya, Ya. lihat dari naskahnya meskipun soft file ya, bentuk PDF gitu. Iya, Pak. Memang Oke. sebelumnya kami baca sumber-sumber terlebih dahulu, lalu kami cocokkan dengan melihat langsung Oke, pada bagus kitabnya. kalau gitu. Termasuk penomoran-penomoran ini yang kami tulis di sini, ini sesuai dengan yang Oke. kami cek Baik, secara sebab langsung kalau ke file ngutip PDF. dari peneliti atau penulis lain ya harus ada footnote-nya ya. Karena itu berupa data-data semuanya itu. Secara langsung, cek secara langsung di naskahnya, maka tidak masalah ya. Tidak masalah untuk tidak menuliskan footnote di sana. Baik. Baik, Oke. berikutnya kita masuk Ya, ke silahkan latar belakang dilanjutkan. penulisannya. Nah, jadi motivasi atau dorongan Kiai Haji Bisri Mustafa di dalam menulis Tafsir Al-Ibris ini adalah tekad untuk berkhidmat. Kita ketahui sebelumnya bahwa Tafsir Al-Ibris ini awalnya itu berupa catatan ceramah atau sketsa ceramah yang ia tulis atau yang ia ajarkan kepada ulang dari tempat ceramah. Kemudian dari fragmen-fragmen tersebut akhirnya terbentuklah sebuah kitab tafsir yang substansial. Nah, adapun awal mula penulisan Tafsir Al-Ibris ini tidak ditulis ya. Kami hanya mendapatkan informasi di sini bahwa tafsir ini selesai ditulis pada tanggal 29 Rajab 1379 Hijriah atau bertepatan dengan 28 Januari dari Nyai Ma'rufah atau istri beliau. Tafsir ini selesai ditulis ketika kelahiran putri terakhirnya yaitu Atikah yang tadi sudah dijelaskan pada tahun 1964. Tidak terlalu jauh ya. Nah, pada tahun ini pun ya 1964 Tafsir Al-Ibris untuk pertama kalinya diterbitkan oleh penerbit Menara Kudus. Nah, ketentuannya itu menggunakan sistem royalti atau pembayaran sekaligus ya. Nah, kami juga mendapatkan informasi lain. Salah satu santri Kiai Haji Bisri Mustafa berasal dari Surabaya yang bernama Muhammad Basri. Al-Ibris ini awalnya berupa penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Bisri saat memberikan pengajaran kepada santri. Kemudian penjelasan-penjelasan ini dicatat. Nah, adapun nama-nama santrinya itu ada Musharif, Maghfur, Ahmad Sofwan. Nah, setelah mereka selesai mencatat, kemudian dicocokkan dengan rekaman. Nah, setelah selesai kepada Kiai Haji Bisri Mustafa untuk kemudian ditulis secara rapi. Nah, adapun motivasi utama dari penyusunan tafsir ini adalah sebagai bentuk pengabdian kepada agama Islam. Pesan-pesan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran, terutama bagi masyarakat Jawa. Nah, hal ini beliau utarakan sendiri pada muqaddimahnya ya. Kita bisa lihat di halaman 1 dan 2, sebagai nambah hidmah lan usaha ingkang sahe lan mulia punika ila akhirih ya. Kurang lebih maknanya tadi ya, sebagai bentuk hidmah ya pada agama Islam serta keinginan beliau dengan bahasa yang tentunya mudah dipahami oleh masyarakat Jawa khususnya. Nah, kemudian di akhir juga beliau berdoa ya. Semoga Al-Ibris ini memberikan manfaat dunia akhirat. Semoga selalu dapat ridha Allah dan syafaat dari Ibris. Dicetak dan disebarluaskan. Beliau, Kiai Bisri Mustafa ini terlebih dahulu mempersembahkan kitab ini kepada beberapa ulama di Kudus ya, di antaranya Kiai Arwadi. Nah, ini beliau utarakan sendiri pada muqaddimahnya ya. Nah, sehingga penafsiran beliau ini dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan Ya, itu Kiai ilmiah. Abdullah Umar. Barulah Ya. Kiai iya, Abdullah Umar As-Semarangi. Ya, Abdullah Umar itu orang apa namanya? Ulama Quran Baik. ya dari Semarang. Berikutnya Ya, sumber oke, tafsir lanjut. sebagaimana telah kita baca di dalam makalah Faziad bahwa terbagi dua, ada masadir at-ta'lif, masadir at-tafsir ya. Di sini ya, atau rujukan beliau di dalam menulis Tafsir Al-Ibris ini beliau utarakan sendiri ya di dalam muqaddimahnya. Beliau sebutkan beberapa kitab tafsir di antaranya Tafsir Jalalain, Tafsir Al-Baydawi, Tafsir Al-Khazin dan Tafsir utarakan sendiri ya. Sini ada bahasa Jawanya ya. Nah, adapun bahan-bahan terjemah tafsir yang kami suguhkan ini tidak lain hanya memetik dari kitab-kitab tafsir yang muktabar ya, seperti Jalalain, Al-Baydawi, Al-Khazin dan sebagainya. Nah, adapun terkait sumber ya, bahwasannya secara umum terbagi dua, ada bil ma'thur dan bil ra'yi. Nah, jika kita menganalisa tafsir Al-Ibris, maka sumber penafsiran tersebut
akan meliputi beberapa poin ya. Yang pertama penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Surat Al-Hajj ayat 30 berkenaan dengan apa saja yang diharamkan. Pada kalimat illa ma yutla alaikum itu Bisri menjelaskan dengan merujuk kepada surah Al-Maidah ayat 3. Nah, jadi isi apa di sini Quran. Nah, contoh lain misalkan surat Al-An'am ayat 82, penafsiran Bisri terhadap lafadz zulmun dengan arti syirik ini didasarkan pada penjelasan Quran surat Luqman ayat 13. Nah, kemudian yang kedua penafsiran ayat tertentu, Bisri terkadang menggunakan hadis sebagai penjelas ayat. Nah, meskipun demikian, hadis yang dicantumkan beliau itu tidak dilengkapi dengan sanadnya dan tidak ada keterangan status hadis dhaif. Ini salah satunya kita ambil contoh ketika menafsirkan surat Asy-Syu'ara ayat 227. Bisri menafsirkan ayat tersebut berdasarkan hadis oleh Imam Al-Bukhari. Nah, berkaitan dengan syair berbincangkan pun. Ya lagi viral. Nah, jadi beliau berpendapat bahwa syair itu tergantung isinya. Jika baik maka diperbolehkan, namun jika jelek dilarang. Beliau berkata syair itu adalah ungkapan yang baik dan jelek. Jika baik maka ambillah, jika jelek maka tinggalkanlah. Nah, kemudian kategori yang ketiga penafsiran dengan pendapat sahabat atau tabi'in pada pendapat sahabat atau tabi'in. Ya, misalnya ketika menafsirkan Al-Maidah ayat 95, beliau merujuk pendapat Ibnu Abbas ya, dan Abu Ubaidah yang berpendapat bahwa sapi hutan itu hukumnya sama dengan himar, itu sama hukumnya dengan domba. Nah, ini bisa kita lihat juga secara lengkap, nanti kita bisa merujuk langsung ya pada kitab tafsirnya. Ini ada contoh kedua. Kemudian yang keempat penafsiran dengan Israiliyat. Jadi yang cuksah kisrah, sejarah dan Israiliyat. Beliau banyak mengadopsi dari tafsir Al-Khazin. Ini salah satu contoh ketika menafsirkan Al-Maidah ayat 26. Beliau menceritakan kisah kaum Jabarin dan Jababiroh. Israel itu ada kaum Jabarin, orang yang keras, keji, dan galak. Nah, beliau mengutip kisah Israiliyat. Bisa juga kita lihat contoh ketika menafsirkan Al-A'raf ayat 175 sampai 177. Beliau menceritakan kisah Israiliyat. Nanti bisa dibaca secara lengkap di sini. Ada juga penafsiran dengan kaidah bahasa. Jadi di dalam mengulas beberapa kata dalam satu ayat, terkadang beliau mengungkap makna semantik sebuah kata umi. Nah, menurut Bisri, kata umi ini memiliki banyak arti, yaitu bodoh, tidak bisa membaca dan menulis, dan bermakna ibu. Jadi kalau ada seorang yang memberi makna Nabi Umi atau Nabi yang bodoh, yang dimaksud dengan Nabi Umi itu adalah Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis dalam bentuk tulisan. Nah, kesimpulan, model penafsiran tersebut memberikan gambaran bahwa proses penafsiran Bisri menggabungkan sumber-sumber tafsir Al-Ibris lebih tepat disebut sebagai representasi dari tafsir bir-Ra'yi. Meskipun terkadang beliau memasukkan hadis atau pendapat para sahabat dan tabi'in, menggunakan sumber-sumber riwayat sebagai dasar utama penafsiran, melainkan hanya sebagai legitimasi terhadap gagasan atau ide yang beliau kemukakan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nasruddin Baidan bahwa bir-Ra'yi tidak menghalangi seorang mufasir untuk menggunakan riwayat, baik itu hadis maupun athar sahabat dan tabi'in. Nah, adapun berkaitan dengan metode penafsiran, berdasarkan hasil analisa kami sebagai penulis, dapat disimpulkan bahwa Al-Ibris masuk dalam kategori tafsir ijmali dengan beberapa tertib mushaf. Yang kedua, uraian tafsir diungkapkan secara global atau lebih merupakan kesimpulan singkat mustambab dari satu ayat Al-Quran. Bahkan pada beberapa ayat hanya cukup diterjemah sudah jelas, hanya diterjemahkan, tidak diurai secara panjang lebar. Kemudian alasan ketiga, walaupun terdapat beberapa muta'alliqat seperti kaidah bahasa, sababun nuzul, tanbih lainnya, itu hanya dipilihkan yang penting menurut penulis serta tidak diuraikan secara lengkap. Maka atas dasar inilah tafsir Al-Ibris digolongkan sebagai itu tulisannya tafsir ijmali. tahlili, salah berarti. Berikutnya jika Al-Ibris digolongkan ke dalam jenis tafsir tahlili, walaupun sesuai dengan tertib mushaf. Karena kami membaca beberapa sumber itu di dalam jurnal, ada yang menggolongkan Al-Ibris ini kepada tafsir tahlili. Oke. Seperti itu, Pak. Ya. Berikutnya bisa dilanjutkan oleh Ustaz Abdul Rahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya suara saya jelas terdengar. Jelas. Sudah, silakan, Mas. Selanjutnya kita membahas sistematika penafsiran. Mungkin alangkah baiknya kita bahas sistematika, kita langsung coba cek kitab tafsir ya. Kita tolong kita mana bisa kita tampilkan salah satu.
Jilid yang mana aja bebas. Bisa jilid 1, bisa satu. Jilid 1 aja ya. Mulai. Bisa dulu. Itu softwarenya dapat dari download atau apa kopian dari teman? Saya ada di Google Drive, Pak. Di Oh, situ ada banyak Google kumpulan Drive ya. kitab-kitab tafsir. Ya. Oke. Google Drive-nya dari internet atau apa sharean dari teman? Ada sharean dari teman waktu itu, isinya hampir semua Oh kitab ada gitu. di situ. Ya, ya. Ya. Boleh saya dibagi nanti ya? Oh ya, Pak. Untuk mana? Ya, kalau saya punya kitab aslinya, belum punya soft file-nya. Nah, ini mukadimah ya. Ya, ini Nah, ini tampilannya. ada. Oke. Ya, mungkin sekilas seperti ini ya untuk apa namanya? Tampilan dari kitab tafsir Al-Ibris ini. Mungkin saya lihat sebagaimana sudah dijelaskan. Jadi dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu, dan juga ada yang cetakan yang 30 juz, ini yang 30 juz, yang satu juz sesuai dengan juz Al-Qur'an. Nah, tafsir Al-Ibris ini di posisi paling atas itu biasanya menunjukkan nama surah dan juga juz. Itu agak tertutup sedikit, ada nama surah, surat Al-Fatihah, misalkan ada surat Al-Baqarah, dan ada juga juz awal. Oke, juz awal. Nah, dan juga di awal disebut wakil Madaniyah. Jadi juga dijelaskan di awal sebelum penafsiran, beliau menjelaskan bahwasanya ini surahnya surah apa? Apakah termasuk golongan surah Makkiyah atau termasuk surah Madaniyah? Atau duanya seperti ini. Misalkan surat Al-Fatihah Makkiyah, tapi juga dikatakan Madaniyah. Kemudian juga menyebutkan jumlah ayatnya. Untuk tampilannya seperti yang dilihat, jadi di bagian tengah itu tafsir Al-Idris ini itu seperti Al-Quran dan di sampingnya itu apa ya, Al-Quran kitab-kitab kayak kalau sekarang itu kayak kitab-kitab kuning itu, syarah matan gitu ya, Asyia. Nah, kitab Al-Full seperti kita lihat Al-Fatihah dari Bismillah sampai ayat 7. Nah, kemudian di bawahnya ada terjemah makna perkata. Ada makna perkatanya. Tentunya ini dengan bahasa Jawa ya, bahasa Jawa. Berisi penjelasan ayat, penjelasan tafsir dari beliau dari Kiai Bisri Mustafa. Nah, ini mungkin sekilas dari. Nah, nanti yang ada unik dari tafsir Al-Ibris ini, itu beliau nanti ada seperti kata-kata tambi, nanti ada seperti kata-kata faidah, muhimah, qissah, hikayah, dan lain sebagainya. Eh, Kalau yang saya contohkan di sini, di Quran Surah Luqman ayat 14, harus ganti juz. Atau sub mana, nanti sub mana tinggal buka foto-fotonya aja biar menunjukkan gitu. Sudah saya Oke. kirim sub mana. Silakan. Ini mau ngirim apa Ustaz Abdul Rahim? Saya ada ngirim ini screenshot foto. Oke. Nah, ini yang pertama contohnya. Coba agak agak ke bawah lagi. Mana? Sepertinya bukan. Foto yang Apa satunya. Nah, catatan tambahan? oke, yang ini, ya catatan tambahan. Oke. Nah, Kisah. ini contoh faidatun. Nah, di sini terdapat seperti misalkan faidatun. Iya. Nah, Baik, silakan dilanjutkan. ketika menjelaskan Quran Surah Luqman ayat 14, Bisri Mustafa juga menambahkan tambahan faidah di sini. Nah, di sini kan kalau kita baca Bisri Mustafa dan seterusnya lah ya. Ya. Nah, nanti faidah sama ini tuh menunjukkan sesuatu yang khusus. Biasanya kalau faidah itu menunjukkan sesuatu yang positif dan sesuatu yang jadi seolah-olah Bisri Mustafa ini memberitahu kepada kita, oh ini sesuatu yang penting dan seharusnya kita lakukan dalam kehidupan. Nah, ini salah satunya ada tanda faidah. Barang lain ada contoh tambihun. Nah, ini misalkan. Ini di dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Quran surah Al-Ahzab 33 ayat 33. Nah, biasanya kalau terdapat tanbih, ini menunjukkan peringatan atau di dalam surah ini, dalam ayat ini, Bisri Mustafa bertujuan untuk mengingatkan umat Islam agar tidak berpakaian seperti zaman saat itu. Nah, sebenarnya ada beberapa ya, saya nggak cantumin semua. Kalau di coba sampai geser lagi gambar yang lain, setelahnya lagi. Bukan ini, satu lagi berarti. Oke. Ke bawah, Faidah. ke Faidah juga. Saya ada ngirim yang ini.
Oke, Ya, nggak apa. nggak apa-apa. Jadi ada beberapa ya. Nanti ada muhimah, ada faidatun tadi seperti itu. Ini al-kisah. Nah, ini ada al-kisah. Jadi setidaknya yang saya temukan itu ada 5 tanda. Hikayah, muhimah, kisah, faidah, sama Ini. tanbih tadi. Ada 5. Ada 5. Eh, saya kurang tahu apakah nanti ada tanda-tanda yang saya, setidaknya ada 5 itu. Nah, kalau Baik. kisah-kisah ini biasanya ketika Bisri Mustafa ingin menjelaskan kepada kita kisah-kisah terdahulu, pulau penjelasan yang beliau ingin jelaskan kepada kita. Begitupun juga hikayat-hikayat juga saya rasa tidak terlalu beda jauh dengan al-kisah, dengan kisah. Nah, ini mungkin sudah dijelaskan juga di Sukmana tadi. Tafsir Al-Ibris ini juga tadi ya, beliau terkadang mengutip Al-Quran, penjelasan Al-Quran dengan Al-Quran ataupun dengan Al-Hadis di tafsir ini. Karena tafsir Al-Ibris ini itu lebih banyak menggunakan ro'yum dari Bisri Mustafa dibanding menggunakan sumber-sumber yang bil maksur, perkataan dari sahabat atau tabi'in dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu sekilas dari sistematikanya. Sekarang lanjut ke corak penafsiran. Mungkin bisa langsung ditampilkan aja yang kembali ke ini yang makalah tadi. Nah, agak bingung menentukan corak dari Al-Ibris ini. Dan dari penelitian-penelitian jurnal dan yang saya baca, itu juga ada yang mengatakan bahwasanya Al-Ibris ini itu termasuk yang fikih katanya. Ada yang mengatakan, kalau nggak salah itu di lain itu mengatakan sufi. Tapi kalau saya pribadi itu lebih antara sosial kemasyarakatan dan fikih. Nah, namun setelah saya lebih baca lebih jauh dan melihat dari sampel itu Ar-Ra'd, surah Ar-Ra'd ayat 13 dan surah Al-Maidah ayat 3. Nah, dalam surat Ar-Ra'd ayat 13 di sini nanti di Sri Mustafa itu dalam menjelaskan ayat tersebut beliau memberi love. Kata beliau, manusia diperintahkan untuk berpikir, apakah mungkin bumi ada tanpa ada yang menciptakan? Nah, itu diperumpamakan oleh beliau seperti adanya rumah. Apakah mungkin rumah itu ada jika tanpa ada dia jadi rumah? Nah, ini saya rasa salah satu bentuk apa namanya ya, Bisri Mustafa ini memberikan pemahaman kepada kita mengkonteks suatu sosial kemasyarakatan di zaman sekarang dengan kehidupan sekarang. Nah, begitu juga pada suratul Maidah. Nah, suratul Maidah ini saya rasa lebih kental lagi, lebih kental lagi. Di sini Bisri Mustafa menjelaskan tentang anak yang biasanya disebut dengan istilah timparing. Nah, ritual tersebut dilakukan ketika seorang di bank dalam mengambil keputusan. Jadi kalau dalam ketika umat dulu, menentukan sesuatu. Kalau Islam kan kita mungkin ada salat istikharah dan lain sebagainya. Nah, di sini Bisri Mustafa itu juga memberikan contoh kepada apa seperti itu. Walaupun tidak menggunakan panah, tapi juga menggunakan sesuatu yang melakukan adu nasib itu untuk menentukan sesuatu. Nah, dari sini saya menyimpulkan dari corak tafsir Al-Ibris ini sepertinya lebih banyak masyarakatan dibanding corak fikihnya. Bahkan Al-Maidah ini ayat 3 ini kan sebenarnya ayat tentang ahkam sebenarnya hurrimat alaikum itu. Nah, bahkan di dalam ayat ahkam pun beliau tetap memberikan contoh, memberikan penjelasan berupa saya corak tafsir yang digunakan oleh Al-Ibris ini cenderung lebih ke sosial kemasyarakatan. Mungkin nanti waktu alam ya, nanti mau ditanggapi Pak. Kalau ijtihad saya Silakan. salah. Ya, dilanjutkan dulu. Oke, yang terakhir. Terakhir. Oke. Baik, Pak. Dan untuk kekurangan dari tafsir ini ya. Yang paling jelas kalau dari kacamata saya, kacamata kami, sebagaimana kita tahu tafsir Al-Ibris ini kan menggunakan bahasa tulisan Arab, Arab Negon. Ini tipe ya, bukan makna gundul, tapi makna gandul. Nah, jadi tafsir ini keunikannya ya, salah satu keunikannya juga tadi seperti yang telah ayat nanti di bawahnya itu ada apa namanya ada makna terjemah, ada maknanya di bawah ayat tersebut. Nah, salah satu tadi ya, karena berbahasa Jawa dan bertulisan Arab, tafsir Al-Ibris ini, dan juga bisa jadi yang kekurangan dari tafsir Al-Ibris ini. Kelebihannya apa? Kelebihannya, bagi masyarakat Jawa, khususnya yang berlatar belakang pesantren atau santri, tentu dibaca, mudah dipahami, mudah dinikmatin oleh santri-santri Jawa. Karena dengan bahasa-bahasa yang sering digunakan di pesantren-pesantren salaf khususnya di pondok Jawa. Nah, tetapi sebaliknya, asal dari Jawa, ataupun mungkin Jawa tapi bukan berlatar belakang santri ataupun pesantren tadi, tidak paham atau buta dengan Arab, tentunya akan kesulitan untuk memahami atau membaca dari kitab tafsir ini. Ya mungkin di Bisri Mustafa, seperti yang disampaikan tadi di awal, karena target pasar dari kitab ini Bisri Mustafa itu kepada masyarakat Jawa. Nah, kemudian salah satu juga tadi kelebihannya, nah, tafsir Al-Ibris disajikan dalam bentuk yang sederhana dan mudah dipahami. Setiap ayat Al-Quran dimaknai satu. Tadi kita tampilkan.
Bagi pembaca tafsir yang berlatar belakang santri, penyajian makna khas pesantren seperti ini sangat membantu seorang pembaca untuk memahami satu makna. Berbeda hanya dengan model penyajian makna yang utuh. Nah, kalau setelah selesai ayatnya baru terjemah utuh biasanya. Nah, sedangkan di kitab tafsir ini itu ada terjemah perkata-perkatanya sehingga ini lebih memudahkan. Dan kelebihannya juga nanti apa namanya? Seseorang itu dapat memudahkan untuk mencari posisi i'rab dari masing-masing kata. Kalau dalam kalau dalam Jawa itu gimana biasa terjemahin ininya? Pesantren Jawa. Ya, Sebentar. mubtada Saya itu utawi, nah ya, dikasih. GG, benar Ya, benar benar. khobar itu iku. Benar benar. Ya, Saya kalau fa'il ini, sopo, maf'ul ini ing. contohnya Ya, misalkan itu lengkap seperti ya, semuanya. Quran surah An-Nazi'at Ya, ayat 8, qulubu yauma izin wajifat. Misalkan qulubun utawi piro-piro atine wong yauma izin sorof yang dalam itu. Ya, wajifat iku piro-piro ketir. Nah, itu. Mungkin seperti itu ya. Tapi kalau di pesantren-pesantren modern biasanya kan kalau kita ada itu kan nah ini itu memudahkan juga salah satu keunikan dari kitab tafsir Al-Ibris ini saya rasa. Mungkin itu sekian dari hasil bacaan dan baik. catatan saya. Nanti kurang atau dikoreksi ditambahkan apa dan terima kasih. Baik, terima kasih pemakalah. Secara substansi ya materinya sudah ideal dan mencukupi setidaknya dari sisi di mana setiap kesimpulan itu harus disertai dengan contoh-contoh. Tadi sudah bagus ya. Secara teknis penulisan juga demikian sudah oke. Tinggal tadi menonjolkan bahwa ini adalah makalah studi naskah ya. Nuskhatul kitab itu didulukan, baru kemudian terjematul muallif, kemudian tadi ditambahkan beberapa komentar saya. Bahkan adalah soal muyulah ya, soal laun ya. Jadi tidak perlu bingung lagi bahwa setiap naskah tafsir yang menggunakan manhaj ijmali ya, jangan ragu untuk mengatakan bahwa tidak ada corak di dalamnya ya. Jangan ragu untuk menyatakan tidak ya, tafsir yang diketengahkan secara singkat, ringkas dan padat ada kecenderungan gitu ya. Jadi sering saya utarakan, bedakan antara kecenderungan muyulah dengan konsekuensi penafsiran. Kalau ayatnya bicara tentang akidah, ya ditafsirkan dalam konteks akidah. Kalau ayatnya bicara tentang hukum yang ada kaitan kemasyarakatan saat itu, ya dikontekskan gitu ya. Itu lawazimut tafsir. Nah, kalau laun tafsir itu adalah sekali lagi muyulah fannin minal funun. Jadi kecenderungan seorang mufassir terhadap satu pembahasan yang dijelaskan secara panjang lebar gitu ya. Setiap ketemu itu wah diulas gitu. Seakan ingin menunjukkan ketertarikannya, kecenderungannya atau bahkan penguasaannya pada satu qadhiyah tertentu atau kesukaannya pada satu disiplin ilmu tertentu ya. Kalau mengulas hukum itu nggak cukup hanya dua tadi ya. Misalnya tadi dicontohkan pemakalah aula mastumun nisa, kita jabarkan perbedaan al-fuqaha al-arba'ah ya, al-aimatul arba'ah soal aula mastumun nisa yang pendapat oleh Mbah Bishri Mustafa. Dan bahkan mungkin kalau katakanlah kita sebut laun fiqhi, maka di luar mazhab 4 pun kalau mufassir ini kuasai ya akan disebut dengan ayat hukum juga demikian. Tidak hanya dipilih beberapa ayat hukum saja, itu baru kita bisa sebut laun ya. Dan laun tentu tidak hanya itu meniscayakan atau konsekuensi logisnya ya, karena kecenderungan ketertarikan maka ada pembahasan yang panjang lebar dan konsep. Nah ini cuma 1 jilid ya, 30 jilid ya, tapi kan tipis-tipis. Kalau digabung bahkan 1 jilid. Nah bagaimana kita katakan sebagai bahwa naskah. Nah itu satu. Yang kedua adalah tadi ya, bicara salbiat, ijabiyat sudah bagus ya. Artinya keberadaan tafsirangan. Nah, namun yang tidak banyak penulis sadari ya, entah itu di buku atau makalah atau jurnal, bahwa daerah Rembang ya, daerah Lasem, kemudian Pamotan ya, Sedan ya, di mana dari daerah sana itu ya Allah, itu masyarakat santri semuanya ya. Jangan dibayangkan masyarakat Jawa yang abangan nggak bisa baca tulis Arab. Di sana itu wong becak ya hafal alfiyah, tukang becak itu hafal alfiyah. Itu dagang buah itu hafal alfiyah semuanya. Jadi masyarakat sana itu tidak asing dengan tulisan Arab Pegon. Kakek nenek kita dulu udah pakai bahasa Arab gitu ya. Maksudnya Arab Pegon gitu ya. Jadi tentu menjadi tidak sulit bagi masyarakat sekitar di mana Mbah Bishri ini ngajar ya atau beredar ini untuk kemudian bisa mengakses atau membaca Al-Ibris itu bukan satu hal yang sulit tentunya.
Itu ya, ini yang jarang diungkap oleh para peneliti. Lah pada tadi sudah disinggung oleh penulis terkait dengan tambahan keterangan dari Mbah Bishri. Itu satu khasais, satu mazaya ya, yang tidak ada dalam bahkan bahasa Arab sekalipun tidak ada istilah-istilah yang spesifik seperti itu ya. Ada tambih, ada faidah, ada al-qissah, al-ibris. Ala kulli hal bahwa apa yang diutarakan oleh pemakalah pada sore hari ini itu tadi ya secara overall sudah bagus ya, tinggal ditambahkan tadi sedikit yang kurang dan dalam cara penyampaian juga tidak terikat dengan teks, maka ini bisa dijadikan acuan dan contoh untuk teman-teman pemakai. Terima kasih. Tidak kita buka sesi pertanyaan, insya Allah boleh nanti di apa namanya disimpan dulu untuk kita diskusikan pada pertemuan berikutnya karena waktu yang. Terima kasih untuk pemakalah, jazakumullah hasanal jaza ya, ahsantum. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang bergabung pada siang jelang sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada akhir majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima Ya, kasih pemakalah. ya. Lulus antum jadi orang Jawa. Kan antum yang ngajarin. Kita doakan nikah sama orang Jawa, dua ustadz kita yang hebat ini. Antum lah, nambah lagi. Kasihan yang belum. Wah, Ustadz Sukmana ini Iya. lagi Udah banyak ya, nih dari pagi nih. Udah lowbat ini tuh. Dari semalam nih udah Habis ini lowbat. presentasi lagi. Ustadz kemana? Udah Bagus. habis semuanya. Beliau